Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara hemat ala orang Jawa. Kalau ada kakek ibu sebagai teori hidup hemat ala orang Jepang, lalu adakah cara mengelola uang ala orang Jawa atau orang Indonesia pada umumnya? Pertanyaan semacam ini bisa saja mendapatkan jawaban tidak dan juga iya. Jawaban tidak kemungkinan terjadi akibat kita jarang sekali menggali budaya yang ada di sekitar kita, yang notabene merupakan budaya leluhur. Sedangkan jawaban iya mungkin juga karena pernah menelaah satu kalimat idiom Jawa yang berbunyi desa mawatata, negara mawacara. Idiom Jawa desa mawatata, negara mawacara kurang lebih dapat didefinisikan bahwa setiap tempat itu memiliki tatanan dan juga adat istiadatnya sendiri. Tentu saja hal tersebut merupakan buah pikir para pendahulu dan leluhur satu tempat yang disinggahi. Mengelola uang ala orang Jawa. Kembali ke cara mengelola uang ala orang Jawa berbanding dengan orang Jepang. Sejatinya teorinya akan serupa dan tak jauh berbeda pada saat diterapkan. Hanya saja mungkin memang dalam hal menuliskan metode inilah yang jarang dilakukan oleh orang Jawa. Kita sangat paham karena memang ada kecenderungan budaya getok tular yang lebih dominan di lingkungan masyarakat Jawa. Ketika menyimak usianya pula, maka bisa jadi peradaban itu pun hampir seusia atau malah bisa jadi lebih lama. Kakek ibu adalah sebuah metode menghemat uang yang terkenal dari Jepang dan telah diterapkan sejak ratusan tahun lalu. Kemudian apa budaya di Jawa itu? Kamu pernah melihat kendi, yaitu wadah air minum yang terbuat dari tanah. Atau kamu juga sempat tahu kendil alias periuk. Sejak kapan kamu melihatnya? Telah digambarkan dalam berbagai literasi. Sudah sejak lama periuk itu ada, bukan? Selain periuk, ada pula lumbung yang biasa digunakan untuk menyimpan padi. Dan lebih dari itu, ada pula tanah-tanah warisan yang saat itu dilarang untuk dijual. Ketika mengamati kakek ibu sebagai teori hidup hemat ala orang Jepang, maka di sana ada pembagian harta dalam berbagai kategori. Di antaranya survival, opsional, kultur, serta ekstra. Empat hal ini sangat bisa dijewantahkan dalam pola dan cara mengelola uang ala orang Jawa. Gambarannya sebagaimana diterapkan berikut ini. Kendi dan kendil. Kendi sebagai tempat air seperti ceret ataupun kendil yang memiliki fungsi sebagai tempat menanak sekaligus menaruh nasi pun artinya dua wujud tempat yang berasal dari tanah liat memiliki fungsi menjamin kelangsungan hidup kita di keseharian, minum dan makan. Karenanya kita bisa memasukkan kebutuhan harian ataupun berkala di dalam kategori kendi dan kendil. Kebutuhan berkala itu bisa saja meliputi makan atau minum, transportasi, membayar air, membayar listrik, dan semacamnya. Jadi silakan alokasikan dana kamu ke dalam kendi dan kendil ini, karena keberadaan dana ini fungsinya adalah untuk keselamatan hidup, atau boleh dikatakan sebagai survival. Kedua, lumbung. Lumbung biasanya digunakan untuk menyimpan panen padi, dan penyimpanan itu durasinya bermacam-macam, bergantung kebutuhan dan juga cuaca atau musim. Apabila memang kebutuhan sangat banyak, tentu akan menyimpannya lebih. Umpamanya, menyimpan padi dengan tujuan guna bekal keselamatan pada hajatan pun pernikahan anak tahun berikutnya, atau simpanan itu guna mengantisipasi keadaan. Misalnya diperkirakan setengah tahun yang akan datang tak ada pasokan air untuk pertanian, sedangkan musim sudah menginjak kemarau. Hal ini sangat masuk akal dimasukkan sebagai salah satu pola dan cara mengelola uang ala orang Jawa. Kita mesti menyisihkan uang yang diperoleh untuk beberapa saat ke depan. Entah karena memang kita memiliki agenda piknik, membeli buku, membeli pakaian, mengeluarkan biaya pendidikan, menghendaki beribadah ke tanah suci, dan hal lain yang serupa. Selain memang mengalokasikan dana pada perencanaan, kita juga harus menyisihkan sebagian lainnya guna mengantisipasi keadaan yang memang sudah bisa diprediksi. Entah perihal pembiayaan kendaraan, mengatasi hasil jualan apabila sepi, dan masih banyak lagi. Secara tak langsung bisa dikatakan bahwa kategori lumbung ini sifatnya adalah berkala. Yang ketiga, waris. Sebagaimana arti kata warisan, dana kita bisa kita masukkan dalam kotak dengan nama kategorinya adalah waris. Kalau lumbung sifatnya adalah berkala, maka pengalokasian dana pada waris bisa ditujukan untuk jangka panjang, bagi contoh dana pensiun. Keempat, sigap. Sigap dimasukkan dalam tahapan tata cara mengelola ala orang Jawa, sejatinya serupa dengan dana ekstra pada kakek ibu orang Jepang. Seperti artinya, sigap merupakan tindakan yang siaga atau waspada, mesti siap dan cekatan mengatasi masalah yang timbulnya mendadak dan bahkan tidak terduga.
Begitupun pada pengalokasian dana kita sebagai bagian cara mengelola uang ala orang Jawa. Dan berkategori sigap harus kita sediakan, karena kita tidak akan pernah tahu ke depannya. Apabila kamu telah ikut dalam program asuransi, maka sebenarnya dana asuransi itu adalah juga salah satu bagian pengalokasian dana kita pada kategori sigap. Namun alangkah baiknya kita tak hanya sebatas pada asuransi dalam mengelola dana sigap, karena ada banyak kebutuhan lain yang sifatnya juga mendadak. Contoh ketika saudara meninggal dan ketika harus mengunjungi keluarga atau ketika sedang sakit dan terkena bencana. Demikian mengenai cara mengelola uang ala orang Jawa yang bisa diterapkan. Yang pasti, mari kita menabung dan selalu atur sedini mungkin keuangan kita. Ada bagian untuk keseharian, ada yang untuk memenuhi hobi, ada pula yang dianggarkan untuk keperluan dadakan. Dan jangan lupa sisihkan dana untuk hari tua kelak. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.